Selamat siang, perkenalkan nama saya Teresa Alvinita Adelina Sihombing, NPM 4419210038. Saya merupakan mahasiswi semester 8 jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisa persaingan, perilaku konsumen, nilai vintage, strategi perusahaan, dan dominasi pasar konsumen digital di seluruh marketplace e-commerce di Indonesia tahun 2023. Adapun tugas ini merupakan pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Strategi yang diampu oleh Bapak Haris Adi Suwantoro, ST MBA. Analisa persaingan, perilaku konsumen, nilai vintage, strategi perusahaan, dan dominasi pasar konsumen digital. Yang pertama ada Tokopedia. Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut dengan toko daring yang mana hingga saat ini Tokopedia termasuk marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai dominasi pasar konsumen untuk marketplace Tokopedia. Jumlah kunjungan dari Tokopedia bulan Februari 2023 mengalami penurunan yaitu sebesar 15,6% dari 128,1 juta menjadi 108,1 juta pengunjung. Sehingga Tokopedia sepanjang bulan Februari 2023 ini berada di urutan kedua dengan jumlah pengunjung terbanyak di antara Shopee, Lazada, Bibli, Bukalapak, dan JDID. Strategi perusahaan yang dilakukan oleh Tokopedia yaitu dia terus bertransformasi untuk mendorong bisnis yang konsisten dan berkelanjutan. Selain itu juga Tokopedia mengutamakan strategi pemasaran yang lebih optimal, efisien, dan relevan. Tokopedia beradaptasi guna menjawab kebutuhan pengguna, baik pembeli maupun penjual dan mitra lain yang terus berubah seiring berjalannya waktu. Perilaku konsumen marketplace Tokopedia itu terdiri dari berbagai kategori, yaitu kategori makanan dan minuman, fashion, otomotif, rumah tangga, dan kesehatan menjadi sejumlah kategori yang paling dicari melalui marketplace Tokopedia. Sementara itu, produk bumbu dan bahan masakan, makanan ringan, obat-obatan, aksesoris motor, dan perlengkapan kebersihan menjadi produk yang paling laris di marketplace Tokopedia. Khusus Ramadan 2023, produk makanan seperti kurma, madu, dan sirup mengalami peningkatan sebesar 3 kali lipat dan juga terdapat peningkatan penjualan rata-rata hampir 4 kali lipat untuk daging sapi dan bawah di momen jelang Ramadan 2023. Marketplace kedua yaitu Shopee. Shopee merupakan sebuah platform yang disesuaikan untuk tiap wilayah dan menyediakan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat. Shopee percaya bahwa kegiatan belanja online harus terjangkau, mudah, dan menyenangkan. Dominasi pasar konsumen untuk marketplace Shopee yaitu jumlah kunjungan dari Shopee ini pada bulan Februari 2023 dikunjungi sebanyak 143,6 juta pengunjung, yang mana jumlah tersebut turun 16% dibandingkan dari bulan sebelumnya. Namun, penurunan sebesar 16% ini tidak mengurangi eksistensi Shopee di antara marketplace-marketplace lainnya. Sepanjang bulan Februari, Shopee tetap menjadi jumlah pengunjung terbanyak di antara Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, dan JDID. Adapun strategi perusahaan yang dilakukan oleh Shopee yaitu dengan melihat transformasi digital terus-menerus mengalami perkembangan dan bergerak lebih cepat, sehingga dari pihak Shopee akan mengimbangi dengan upaya untuk meningkatkan antusiasme penggunaan melalui fitur inovasi dan program yang dihadirkan. Perilaku konsumen di marketplace Shopee yaitu digitalisasi ubah perilaku berbelanja online melalui fitur interaktif, pengguna usia muda lebih aktif berbelanja online, booming kreator jadi pendorong ekonomi digital, dan konsumen di luar kota besar semakin memanfaatkan layanan digital. Marketplace yang ketiga yaitu Bukalapak. Perusahaan teknologi Indonesia memiliki misi menciptakan perekonomian yang adil untuk semua melalui platform online dan offline-nya. Bukalapak memberikan kesempatan dan pilihan kepada semua orang untuk meraih hidup yang lebih baik. Dominasi pasar konsumen
di marketplace Bukalapak, yaitu jumlah pengunjung pada bulan Januari menunjukkan peningkatan pengunjung dibanding sebelumnya, yaitu jumlah 20 juta, namun turun 14,25% di bulan Februari 2023 menjadi 17,1 juta. Bukalapak sepanjang bulan Februari 2023 berada di urutan kelima dengan jumlah pengunjung terbanyak di antara Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan JD.id. Adapun strategi perusahaan yang dilakukan oleh marketplace Bukalapak yaitu dengan terus mengembangkan peran perusahaan dalam mendukung UMKM, sejumlah inovasi terus dilakukan, di mana yang terbaru adalah dengan mengembangkan mitra untuk logistik. Perilaku konsumen yang berbelanja di platform Bukalapak adalah karena harganya yang murah dan pilihan produk yang beragam. Awal berdirinya Bukalapak yaitu pada tahun 2010, ditujukan sebagai lapak online bagi pelaku UMKM. Terdapat kategori produk yang paling banyak dicari di platform Bukalapak pada tahun 2003, yaitu produk elektronik, fashion, serta hobi dan gaya hidup. Terdapat beberapa fitur Bukalapak yang dapat digunakan pebisnis yang berjualan di e-commerce, diantaranya inventaris barang, pantau saingan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu Lazada. Lazada adalah pusat belanja online yang menawarkan berbagai macam jenis produk mulai dari elektronik, fashion wanita, fashion pria, peralatan rumah tangga, kesehatan dan kecantikan, bayi dan mainan anak, olahraga dan travel, grosir, otomotif, dan media. Dominasi pasar konsumen Lazada ini pada bulan Januari sempat menunjukkan kenaikan yang mana pengunjungnya yaitu sebesar 91,2 juta jiwa. Adapun pada bulan Februari 2023, jumlah pengunjung mengalami penurunan sebesar 18,69%, yaitu menjadi 74,2 juta jiwa. Sepanjang Februari tahun 2023, Lazada berada di urutan ketiga dengan jumlah pengunjung terbanyak setelah Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, dan JD.id. Strategi perusahaan Lazada yaitu dari supply atau pasokan. Lazada fokus untuk menyediakan barang-barang yang divariasi oleh konsumen. Yang kedua yaitu fungsi e-commerce sebagai referensi barang dan melakukan kegiatan offline seperti pameran. Perilaku konsumen Lazada yaitu karena reputasi yang baik dan harga yang terjangkau. Terdapat kategori produk yang paling banyak dicari di Lazada, antaranya adalah produk elektronik dan fashion. Blibli adalah suatu ekosistem perdagangan omnichannel terintegrasi yang dikembangkan di Indonesia oleh orang Indonesia dan untuk melayani masyarakat Indonesia. Dominasi pasar konsumen Blibli pada bulan Januari sempat menunjukkan jumlah pengunjungnya yaitu sebesar 25,4 juta. Sepanjang bulan Februari 2023, Blibli berada di urutan kelima dengan jumlah pengunjung terbanyak setelah Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, dan JD.id. Strategi perusahaan Blibli yaitu mengembangkan lebih jauh segmen business to business atau B2B, lalu fokus mengembangkan value proposition antara ketiga platform Blibli, Tiket.com, dan Range Market. Perilaku konsumen di Blibli yaitu dengan sudah berlangsungnya pandemi mengubah pola perilaku masyarakat termasuk dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Saat ini tren belanja kebutuhan pokok menjadi peningkatan di platform e-commerce yang mana EVP Consumer Goods and Lifestyle Blibli Francisca Kristantia Nugraha mengungkapkan tren belanja kebutuhan pokok di Blibli telah terlihat sebelum pandemi. Selanjutnya yaitu JD.id. JD.id adalah anak perusahaan dari salah satu toko online terbesar di Asia yaitu JD.com. Bukan hanya layanan belanja online, perusahaan ini juga menyediakan jasa pengiriman yang disebut menjangkau 365 kota di seluruh Indonesia. Dominasi pasar konsumen untuk JD.id ini pada bulan Januari sempat menunjukkan jumlah pengunjung sebesar 2,5 juta. Sepanjang bulan Februari 2023, JD.id berada di urutan paling akhir atau urutan ke-6 dengan jumlah pengunjung terbanyak setelah Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Pada tanggal 31 Maret 2023, secara resmi JD.id telah mengumumkan penutup layanannya. Saat ini JD.id akan berfokus pada pengembangan jaringan rantai pasok lintas negara. Keputusan strategis dari JD.id untuk berkembang di pasar internasional dengan fokus pada pembangunan jaringan rantai pasok lintas negara dengan logistik dan pergudangan sebagai intinya.
Selanjutnya ada Zalora. Zalora adalah situs web belanja kebutuhan fashion yang menawarkan produk-produk dari berbagai brand termuka, baik lokal maupun internasional. Persaingan dari pesaing dalam industri yaitu meningkatkan persaingan dari kompetitor. Semakin banyak jumlah kompetitor, semakin tinggi tingkat persaingan di dalam industri tersebut. Ancaman industri pendatang baru pasti akan menambah tingkat kompetisi dalam suatu bisnis. Produk pengganti yang mungkin menangkap mangsa pasar atau layanan yang dapat menggantikan produk suatu perusahaan, maka posisi perusahaan tersebut semakin lemah. Kekuatan tawar pelanggan untuk Zalora kuat dikarenakan harga produk di setiap online shop sangat kompetitif dan banyak disediakan program untuk menarik minat konsumen. Para konsumen percaya kepada Zalora Indonesia sebagai perusahaan yang memberikan kemudahan dalam berbelanja secara online, serta memberikan dampak terhadap perilaku konsumennya untuk berbelanja dengan mudah, hemat, dan efisien. Zalora menerapkan strategi cost leadership, strategi diferensiasi, strategi inovasi, strategi pertumbuhan, dan strategi aliansi. Perusahaan yang bergantung pada sedikit pemasok akan memiliki bargaining power yang lemah. Selanjutnya ada Sociolla. Sociolla bukanlah beauty e-commerce pertama yang ada di Indonesia, namun menjadi beauty e-commerce yang paling banyak dikunjungi pada tahun 2019. Sociolla menjamin keamanan berbelanja para konsumennya. Sociolla dikenal sebagai online store terpercaya dan terlengkap di Indonesia. Masyarakat semakin mengandalkan ulasan pelanggan lainnya sebagai bahan pertimbangan sebelum melakukan pembelian produk. Pelanggan semakin mempunyai banyak pilihan dan selektif memilih produk untuk digunakan. Pandemi dapat dikatakan menjadi momen penting yang semakin mendorong popularitas brand lokal di Sociolla. Konsep omnichannel memudahkan pelanggan untuk tetap bisa menikmati kemudahan berbelanja offline di toko dengan memanfaatkan integrasi layanan online dengan memanfaatkan aplikasi Shoppo. Sociolla menerapkan strategi assortment, merchandise, pricing strategi, dan promotional strategi. Selanjutnya ada Berrybenka. Berrybenka sebagai perusahaan e-commerce di bidang fashion memberikan pelayanan terhadap pelanggan dengan lebih jelas dan detail guna memenuhi keinginan produk apa yang dicari dan diinginkan oleh pelanggan. Layanan awal yang diberikan Berrybenka terhadap pelanggan ialah dalam proses pemilihan produk hingga pada layanan after sales. Dari sisi perilaku konsumen, masih banyak konsumen ketika ingin membeli masih harus melihat secara langsung produk dan harus mencoba memakai langsung. Maka, Berrybenka mengatasinya dengan memberikan visual dan informasi yang dibutuhkan konsumen di website. Berrybenka mengembangkan layanan baru kepada pelanggan melalui inisiatif chat commerce. Melihat pertumbuhan yang signifikan dari koleksi private label, yakni mampu mencapai lebih dari 40% dari total penjualan, Berrybenka ingin memperkenalkan kategori lainnya, yaitu Berrybenka Curve dan Berrybenka Premium. Vplaza menggunakan 3 jenis jasa pengiriman dan barang yang ditawarkan Vplaza lebih bervariatif dan banyak pilihan. Konsumen kebanyakan berbelanja pada e-commerce karena adanya kemudahan berbelanja yang ditawarkan oleh pihak perusahaan. Dengan pemanfaatan teknologi yang tinggi dapat mempermudah akses dan proses transaksi berbelanja menjadi lebih mudah, sehingga konsumen akan lebih tertarik dengan hal yang ditawarkan. Teknologi personalisasi rekomendasi Dagwas digunakan sebagai satu layanan e-commerce Vplaza. Kekuatan Vplaza dalam memasarkan produknya di dalam industri online shopping, retail, fashion, e-commerce terdapat pada produk atau barang-barang yang dijual sangat bagus dan bermerek, sehingga otomatis produk yang ditawarkan pun sudah pasti berkualitas tinggi dan harga jualnya pun bersaing karena merupakan produk ternama atau terkenal baik lokal maupun internasional yang selalu mengikuti tren fashion terbaru yang memberikan banyak pilihan. Cara pembayaran pun sangat mudah dan memberikan pelayanan yang bagus dan praktis karena tidak perlu mengeluarkan uang untuk pengiriman barang. Vplaza memiliki peringkat global 53 yang menempatkan dirinya di antara 100 situs paling populer di dunia. Rank Vplaza telah stabil dengan tidak ada variasi yang relevan selama 3 bulan terakhir. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi analisa persaingan perilaku konsumen, nilai vintage, strategi perusahaan, dan dominasi pasar konsumen digital dari seluruh marketplace e-commerce di Indonesia pada tahun 2023. Kiranya
Pembahasan saya boleh bermanfaat bagi para pendengar. Terima kasih.